Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hud dari Prodi SI. Di sini saya akan mereview artikel jurnal yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Mental Para Remaja. Video ini menjelaskan tentang masalah-masalah anak muda, yaitu masalah mental health. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya harap baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang ditujukan untuk nilai tugas dan juga ujian akhir semester. Sebelum memulai presentasi, lebih baik saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Masyita Marsyanda dengan NIM 231893972 dari kelas Bahasa Indonesia LH64 yang dibimbing oleh Kak Livia. Nah, daripada menunggu lama, lebih baik kita mulai presentasinya. Nah, poin pertama yang saya lakukan dalam membuat artikel ilmiah adalah pemilihan topik. Saya memilih media sosial sebagai topik utama saya. Hal ini dikarenakan media sosial sudah menjadi kebutuhan sehari-hari kita, bukan? Selain media sosial, saya pun memilih kesehatan mental sebagai topik saya. Hal ini dikarenakan kesehatan mental merupakan elemen yang hampir setiap kali dibahas di jurusan saya sendiri, yaitu psikologi. Namun, saya lebih berfokus pada kesehatan mental remaja. Mengapa? Hal ini dikarenakan remaja menjadi pengguna media sosial yang aktif. Lalu, setelah saya mendapatkan topik untuk dianalisis, saya menuangkan hal tersebut ke dalam artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah abstrak, yang ketiga adalah pendahuluan, yang keempat adalah metode, yang kelima adalah hasil dan pembahasan, yang keenam adalah penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, karena saya sudah menyebutkan struktur yang ada dalam artikel ilmiah saya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul. Judul yang saya pilih untuk artikel ilmiah saya adalah Pengaruh Penggunaan Media Sosial. Baiklah, setelah saya melihat videonya, saya dapat menemukan beberapa poin-poin penting nih. Pertama, pemilihan topik. Presenter memilih media sosial karena itu menjadi kebutuhan umum lah bagi semua orang, baik yang muda ataupun yang tua. Nah, fokus penelitiannya ini fokusnya pada remaja karena mereka lah pengguna yang paling aktif di masyarakat. Poin kedua adalah struktur ilmiahnya. Artikel ilmiah ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, judul. Judul ini dirancang agar mudah dipahami oleh pembaca, baik yang muda ataupun yang tua. Karena judulnya kalau mudah dipahami, orang pun mau membaca artikel itu. Dua, abstrak. Abstrak ini berisi tujuan dan rumusan masalah. Ini bagaimana sih kalau kita menulis artikel ilmiah tuh biasanya ada beberapa latar belakang tuh rumusan masalah biar enak. Kenapa ya ini bisa terjadi gitu. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari 4 paragraf yang biasa membahas apa itu media secara garis besar, apa itu kesehatan mental, kenapa pas remaja yang menjadi tujuan utama, ya itulah kesehatan mental, dan juga menyimpulkan tujuan serta rumusan masalah penelitian. Kemudian adanya metode. Metode ini mencakup jenis-jenis metode yang digunakan. Nah, metode ini biasanya udah diteliti oleh para peneliti. Mereka meneliti orang-orang lah, mulai dari yang tua sampai yang muda. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Disebut juga sebagai bagian terpenting karena menyimpulkan jawaban dari masalah yang dianalisis. Bagian ini juga mencantumkan beberapa diagram batang dan tabel presentasi dari data yang sudah diolah. Nah, nggak bisa tuh ada namanya berita-berita hoax, wah begini begitu kan, nggak mungkin. Karena udah ada hasil penelitian dong. Kemudian ada penutup. Penutup ini biasa menyimpulkan hasil dan pembahasan serta tujuan yang diharapkan dari awal telah berjalan cukup baik. Nah, di sini presenter menyimpulkan bahwasannya beri kesimpulan yang cukup baik lah gitu. Kelebihannya ini presenter cukup baik dan dapat memahami materi yang dibawakan. Mungkin kelemahannya yaitu tidak ada visual yang menampilkan dari data yang diambil gitu. Nah, untuk sekian dari saya, Muhammad Hud. Terima kasih.